Ya, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh saya mengenai akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Nah, di sini kita ketahui bahwa biaya overhead pabrik merupakan biaya yang paling kompleks dan berbeda bila dibandingkan dengan biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, dalam biaya overhead pabrik itu akan diakumulasikan tanpa mengacu pada pesanan tertentu. Dan pada akhir periodenya ini, total biaya overhead pabrik akan dialokasikan ke semua pesanan secara proporsional. Kemudian, dalam pembahasan ini, mengenai biaya overhead pabrik, ada dua komponen yang penting yang perlu diperhatikan. Poin pertama itu ada pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam setiap pesanan, dan yang kedua ada pencatatan biaya overhead pabrik aktual. Kemudian selanjutnya di sini ada buku besar pencatatan akuntansi untuk upah dan gaji. Dapat kita lihat ini adalah tampilan 3.3 untuk pencatatan akuntansi untuk upah dan gaji. Di buku kita bisa lihat di halaman 79. Kemudian pada kolom utang upah dan gaji, nominal saldonya sebesar Rp191.506.000. Nah, selanjutnya ini bergeser kita masukkan ke dalam kolom biaya upah dan gaji. Di sisi kiri nominalnya sama sebesar Rp191.506.000. Dan pada sisi kanan ini terdapat akun-akun yang kita catat seperti nominalnya sebesar Rp8.990.000. Ini adalah nominal saldo untuk BOP aktual yang nantinya akan kita catat pada kolom BOP aktual. Kemudian di bawahnya ada Rp62.780.000. Ini adalah nominal untuk saldo beban pemasaran. Kemudian di bawahnya Rp33.779.500. Ini adalah nominal saldo untuk beban administrasi dan umum. Dan yang terakhir ada nominal sebesar Rp96.687.500. Ini adalah nominal saldo untuk PDP BTKL dan nantinya akan kita saldo ke dalam kolom PDP BTKL. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan nominal tersebut, kita membuat ini ada buku pembantu yang nantinya itu ada 3 kolom, yaitu P201, P202, dan juga P203. Nah, pada buku besar sebelumnya, di buku pembantu ini hanya ada satu akun, yaitu buku besar, yaitu biaya bahan langsung. Nah, tetapi di sini sudah terdapat 2 akun, yaitu biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, masing-masing itu biaya bahan langsung sebesar Rp10.100.000, kemudian biaya tenaga kerja langsung itu sebesar Rp21.500.000, dan kemudian dalam P202 itu biaya bahan langsungnya itu nominalnya sebesar Rp15.170.000, dan biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar Rp32.187.500. Dan yang terakhir P203 itu biaya bahan langsung itu nominalnya sebesar Rp20.241.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar Rp43 juta. Kemudian pada slide ini kita akan membahas salah satu dari 3 komponen yang akan dibahas dalam biaya overhead pabrik. 3 komponen itu nantinya ada pembebanan BOP, ada pencatatan BOP aktual, dan juga pencatatan selisih BOP. Nah, kita sekarang membahas poin pertama, yaitu mengenai pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, di sini seperti yang kita ketahui sebelumnya, biaya overhead pabrik itu merupakan biaya yang sangat beragam dan kompleks, sehingga sangat sulit untuk membebankan biaya tersebut ke dalam setiap pesanan. Nah, sejumlah biaya overhead ini baru dapat diketahui setelah aktivitas tersebut dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode. Dan dapat kita ketahui juga dari biaya yang muncul pada jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam pembebanan biaya overhead pabrik ini ke dalam suatu pesanan akan menggunakan tarif BOP yang sebelumnya sudah kita tentukan pada awal periode. Nah, kemudian
Dasar alokasi biaya atau dalam kategori ini yaitu sebagai dasar pembebanan sebaiknya merupakan aktivitas yang paling terkait dengan biaya yang dialokasikan, yaitu seperti biaya yang paling memicu terjadinya biaya overhead pabrik. Nah, dapat kita lihat di bawah ini adalah rumus mencari tarif BOP, yaitu dengan membagi antara jumlah total perkiraannya atau estimasi biaya overhead pabrik dengan estimasi dasar pembebanan pada kapasitas normal. Nah, selanjutnya di bawah ini di bawahnya itu ada rumus untuk mencari BOP yang dibebankan dengan cara mengkalikan antara tarif biaya overhead pabrik dikali dengan dasar pembebanan sesungguhnya. Nah, nantinya hasil dari perkalian antara tarif biaya overhead pabrik dikali dengan dasar alokasi pembebanan yang sesungguhnya ini akan menjadi suatu biaya overhead pabrik bagi pesanan tersebut. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa biaya overhead pabrik yang dibebankan ini akan dicatat ke dalam produk dalam proses dan kartu biaya pesanan. Nah, selanjutnya, pada awal periode akuntansi, perusahaan menetapkan kebijakan bahwa biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam biaya produksi itu berdasarkan tarif 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini contohnya aktivitas perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010, biaya overhead pabrik atau BOP yang dibebankan ke dalam pesanan sebesar 75% dikali dengan ini adalah nilai saldo dari biaya tenaga kerja langsung, yaitu sebesar Rp96.687.500. Sehingga dari perhitungan tersebut kita dapatkan nominal sebesar Rp72.515.625. Nah, nominal yang telah kita hitung itu hasilnya akan dibebankan, nilainya akan dibebankan ke dalam P201 yaitu sebesar Rp16.125.000, P202 sebesar Rp24.140.625 dan P203 sebesar Rp32.250.000. Selanjutnya setelah itu kita buat ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam setiap pesanan. Nah, dapat kita lihat di sini contoh penjurnalannya pada tanggal 31 Desember. Pada sisi debit itu terdapat akun produk dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp72.515.625. Kemudian pada sisi kredit itu terdapat akun biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp72.515.625. Nah, penjurnalan ini termasuk ke dalam pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam setiap pesanan ya. Kemudian pada poin kedua ini, kita akan membahas pencatatan biaya overhead pabrik aktual. Seperti yang kita ketahui dalam biaya overhead pabrik aktual ini atau BOP sesungguhnya itu tidak hanya mencakup biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi mencakup ada biaya-biaya lainnya seperti biaya penyusutan aset tetap, biaya suku cadang pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya reparasi mesin pabrik, biaya bahan bakar dan pelumas pabrik, biaya listrik dan air pabrik, dan biaya overhead pabrik lainnya. Kemudian, seluruh biaya overhead pabrik tersebut yang telah kita sebutkan tadi, itu akan dicatat pada saat ketika suatu perusahaan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan akun-akun biaya tersebut. Baru akunnya itu akan dicatat ke dalam biaya overhead pabrik aktual dan buku pembantu biaya overhead pabrik. Nah, di sini kita dapat melihat contoh dari BOP aktual yang selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung ya, biayanya itu dapat kita lihat di sini pada tanggal 31 Desember 2010, pemakaian biaya overhead pabrik aktual atau sesungguhnya selama proses produksi diakumulasikan seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung itu sebesar
nominalnya itu Rp57.900.500. Dengan rinciannya itu ada pemakaian bahan habis pakai secara tunai sebesar Rp8.155.500, asuransi pabrik yang telah jatuh tempo sebesar Rp14.280.000, kemudian ada penyusutan aset tetap pabrik sebesar Rp13.225.000, dan yang pemakaian suku cadang pabrik sebesar Rp2.640.000, dan yang terakhir ada sewa yang telah jatuh tempo sebesar Rp19.600.000. Nah, kemudian setelah itu kita membuat ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk pencatatan biaya overhead pabrik aktual. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya pada tanggal 31 Desember itu, di sisi debit itu akunnya tertulis biaya overhead pabrik aktual ya. Seperti soal, kita tulis sebesar Rp57.900.500. Kemudian pada sisi kredit, kita masukkan kas sebesar Rp8.155.500. Kemudian akuransi dibayar di muka itu pada sisi kredit sebesar Rp14.280.000. Lalu akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp13.225.000. Selanjutnya persediaan suku cadang sebesar Rp2.640.000, dan yang terakhir adalah sewa yang dibayar di muka. Sewa dibayar di muka sebesar Rp19.600.000. Nah, pencatatan jurnal ini termasuk ke dalam pencatatan BOP aktual. Selanjutnya kita akan membahas poin ketiga, yaitu pencatatan selisih biaya overhead pabrik. Nah, kita contohnya di sini pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu termasuk dalam kategori akhir proses produksi. Nah, di sini dihitung total biaya overhead pabrik aktual dan biaya overhead pabrik yang dibebankan masing-masing nominalnya sebesar Rp74.320.500. Nah, Rp74.320.500 ini kita dapatkan dengan mentotal seluruh biaya overhead pabrik yang ada pada slide-slide sebelumnya yang telah muncul ya, yaitu ada yang pertama ada Rp7.430.000, kemudian ditambah dengan Rp8.990.000, kemudian ditambah dengan Rp57.900.500, dan di sini biaya overhead pabrik untuk yang dibebankan itu nominalnya sebesar Rp72.519.625. Kemudian selisih antara BOP aktual dan BOP yang dibebankan ini, kita akan mendapatkan hasilnya itu nilai saldonya sebesar Rp1.804.875. Ini kita dapatkan dengan melakukan pengurangan antara BOP aktual dan BOP yang dibebankan, yaitu Rp74.320.000, Rp320.500 itu nantinya akan dikurang dengan Rp72.515.625. Kemudian hasilnya ini akan dicatat ke dalam akun selisih biaya overhead pabrik. Perlu kita ketahui juga bahwa selisih BOP tersebut adalah selisih yang kurang dibebankan atau lebih dikenal dengan istilah under apply. Kenapa disebut sebagai under apply atau selisih biaya yang kurang dibebankan? Karena BOP aktual ini lebih besar dari BOP yang dibebankan. Nah, selanjutnya selisih BOP tersebut akan ditutup ke dalam akun beban pokok penjualan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ayat jurnal yang telah dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk pencatatan penutupan BOP dibebankan ke BOP aktual. Di sini ada dua akun ya, terjadinya dua akun, yaitu menutup BOP yang dibebankan ke BOP aktual dan juga menutup selisih BOP ke dalam beban pokok penjualan. Contohnya pada jurnal pertama itu pada 31 Desember, pada sisi debit itu terdapat biaya overhead pabrik yang dibebankan itu sebesar Rp72.515.625. Kemudian di bawahnya selisih BOP sebesar Rp1.804.875. Lalu di sisi kredit ada biaya overhead pabrik
aktual sebesar Rp74.320.500. Nah, jurnal pertama ini termasuk ke dalam kategori menutup BOP dibebankan ke BOP aktual. Selanjutnya jurnal kedua itu ada pada sisi debit ada beban pokok penjualan yaitu sebesar Rp7.804.875 dan juga selisih BOP di sisi kredit sebesar Rp1.804.875. Nah, jurnal kedua termasuk ke dalam kategori penutupan selisih BOP ke dalam beban pokok penjualan. Kemudian selanjutnya ini adalah gambaran buku besar pencatatan akuntansi untuk BOP aktual, BOP yang dibebankan, dan juga selisih BOP. Jika pada sebelumnya kita telah melakukan perhitungan mengenai BOP aktual, BOP yang dibebankan, dan selisih BOP, ini berikut adalah gambaran pencatatannya dalam buku besar. Nominalnya itu dicatat dalam rupiah. Dapat kita lihat di sini pada persediaan bahan itu tercatat nominal sebesar Rp7.430.000 dan juga di bawahnya itu ada biaya upah dan gaji sebesar Rp8.990.000, kemudian kas sebesar Rp8.155.500, lalu asuransi dibayar di muka sebesar Rp14.280.000, lalu akumulasi depresiasi aset tetap itu sebesar Rp13.225.000, lalu ada persediaan suku cadang sebesar Rp2.640.000, lalu yang terakhir ada sewa dibayar muka sebesar Rp19.600.000. Nominal tersebut kita dapatkan dari penjurnalan sebelumnya yang telah kita lakukan. Lalu di sini tercatat dalam akun BOP aktual sebesar Rp74.320.500. Lalu di sisi kanannya tercatat nominal sebesar Rp1.804.875. Nah, Rp1.804.875 ini kita dapatkan dari perhitungan selisih BOP yang nantinya akan kita masukkan ke dalam kolom selisih BOP sini. Kemudian di bawahnya ada produk dalam proses biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp72.515.625. Setelah itu kita membuat buku pembantu. Nah, dalam buku pembantu ini terdapat 3 komponen yaitu P201, P202, dan juga P203. Nah, jika kita lihat pada buku besar sebelumnya, itu hanya terdapat 2 akun, yaitu biaya bahan langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung. Namun, pada buku besar di sini sudah terdapat BOP, karena kita telah melakukan perhitungan sebelumnya, yaitu pada kolom P201 terdapat 3 akun, yaitu biaya bahan langsung sebesar Rp10.100.000, selanjutnya biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp21.500.000, dan juga BOP sebesar Rp16.125.000. Kemudian P202 tercatat bahwa biaya bahan langsung sebesar Rp15.170.000 dan juga biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp32.187.500 dan juga BOP-nya sebesar Rp24.140.625. Dan yang terakhir P203 itu biaya bahan langsung tercatat sebesar Rp20.241.000 dan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp43 juta. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik sebesar Rp32.250.000. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya itu adalah akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses akhir. Perlu kita ketahui juga bahwa apabila proses produksi telah selesai dilakukan, produk jadi itu akan ditransfer dari departemen produksi ke gudang produk jadi. Untuk selanjutnya dihitung besarnya biaya produk jadi untuk masing-masing pesanan. Nah, biaya produk jadi untuk setiap pesanan ini dapat kita ketahui melalui kartu biaya pesanan yang berfungsi sebagai buku pembantu persediaan produk jadi. Contohnya itu aktivitas perusahaan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2010 itu perusahaan telah menyelesaikan proses produksinya dan mentransfer produk pesanan ke gudang produk jadi.
Nah, nilainya itu, nilai pesanan tersebut sebesar Rp119.223.125, yang masing-masing pesanan itu terdiri dari P201 sebesar Rp47.725.000 dan juga P202 sebesar Rp71.498.125. Nah, di sini kita lihat bahwa ayat jurnalnya itu penjurnalannya pada tanggal 31 Desember. Pada sisi debit itu terdapat persediaan produk jadi nominalnya sebesar Rp119.223.125 dan juga pada sisi kredit terdapat 3 akun, yaitu produk dalam proses, biaya bahan langsung sebesar Rp25.270.000 dan juga PDP BTKL-nya itu sebesar Rp53.687.500. Kemudian produk dalam proses untuk biaya overhead pabriknya itu sebesar Rp40.265.625. Nah, ayat jurnal ini tergolong ke dalam kategori pencatatan produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi. Selanjutnya, di sini kita lihat jika pada akhir periode ada pesanan yang belum selesai pengerjaannya, atau di sini dalam kategori produk dalam proses, maka biaya produk dalam proses yang tertera di kartu biaya pesanan tersebut dapat berfungsi sebagai buku pembantu persediaan produk dalam proses. Nah, yang nantinya akan diakumulasikan untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam kasus ini, contohnya itu produk dalam proses di akhir periode adalah pesanan P203 yang nilainya sebesar Rp95.491.000. Kemudian setelah itu dilakukan penjurnalan untuk pencatatan produk dalam proses di akhir periode yang dilakukan oleh Departemen Akuntansi. Kita lihat di sini contohnya pada tanggal 31 Desember itu pada sisi debit terdapat persediaan produk dalam proses sebesar Rp95.491.000. Kemudian di sisi kreditnya ada 3 akun, yaitu produk dalam proses biaya bahan langsung sebesar Rp20.241.000, kemudian produk dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp43 juta, dan yang terakhir ada produk dalam proses untuk biaya overhead pabrik sebesar Rp32.250.000. Nah, kategori penjurnalan ini termasuk ke dalam pencatatan produk dalam proses di akhir periode. Nah,